Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Ton Sabtu ya, dimanapun Anda berada. Kaitannya dengan khotam, masih khotam ya. Gimana caranya ya? Gak punya khotam. Kalau Anda tidak punya khotam, terus ibadahmu bermasalah, ibaratnya bolong-bolong. Yang ada adalah makhluk halus. Ya, khotam dan makhluk halus itu sama saja. Ya, bedanya disebut khotam itu ketika kita bisa perintah ya. Dan makhluk tersebut mau melaksanakan perintah kita. Apakah khotam itu berbahaya? Berbahaya ketika Anda tidak bisa mengendalikan. Ya, karena mereka ini makhluk lain gitu loh ya. Yang mereka pun juga punya kepentingan ya. Makhluk tersebut ikut di dalam diri Anda, itu pasti ada kepentingan juga. Inilah yang Anda harus waspadai. Ya. Saudara Hana Marini, tahun Sabtu, Pak Ustadz, saya mimpi suami saya nikah lagi. Apakah dalam mimpi saya itu adalah suami saya? Apa bukan, Pak Ustadz? Terima kasih. Tetap semangat. Ya. Nah, itu kan petunjuk tau itu loh ya. Itu kan petunjuk gitu loh. Itu kan petunjuk bagi diri Anda, kaitannya dengan hubungan Anda dengan pasangan Anda. Kira-kira ada indikasi beres atau tidak beres itu. Nah ini juga kita tidak boleh seudon ya. Tapi kita harus tetap waspada. Ya. Jadi teman-teman Weton Sabtu ya, mimpi apapun Anda ya, itu selalu ada maknanya. Ya. Untuk bisa memaknai sebuah mimpi ya, nah, coba Anda biasakan untuk menggaduk-gaduk gitu ya, dengan masalah-masalah kehidupan Anda sehari-hari. Misalkan 1 minggu berjalan, 1 minggu berjalan tidak ketemu, 1 bulan berjalan, 1 bulan berjalan tidak ketemu, 1 tahun berjalan. Biasanya seperti itu. Ketika mimpimu itu ada petunjuk ya ke belakang. Ada juga mimpi yang petunjuk ke depan, akan terjadi sesuatu di masa yang akan datang. Itu juga ada. Nah, bagaimana cara kita ini untuk bisa mengetahui? Sebenarnya sangat sederhana ya. Kita bisa belajar. Ya, kita bisa belajar dari peristiwa-peristiwa yang pernah kita alami di masa lalu. Kita bisa belajar dari peristiwa-peristiwa yang kita alami di masa lalu. Ya. Teman-teman Weton Sabtu, setiap kejadian yang menimpa diri kita, mau baik mau nggak baik, itu selalu ada peristiwa yang mendahului, selalu ada tanda-tanda yang mendahului. Nah inilah yang harus kita tahu, inilah yang harus kita paham. Karena ketika kita tahu, ketika kita paham, ya, ini akan membawa dampak yang luar biasa ya, bagi kehidupan Anda. Ya, akan membawa dampak yang luar biasa kepada kehidupan Anda. Artinya Anda ini akan menjadi pribadi yang bijaksana ketika mengambil sebuah keputusan. Contoh misalkan, saudara kita ini mimpi pasangannya menikah lagi. Nah, kita amati saja, ya. Kita amati saja bagaimana gelagatnya. Itu kan kerasa itu, ya. Ya. Nah, kalau Anda masih katakanlah masih ragu-ragu misalkan, tidak yakin, mosok sih dia berkhianat misalkan ya. Anda sholat istihad, minta Tuhan untuk menunjukkan. Jadi seperti itu, sebuah mimpi itu selalu ada petunjuknya. Ya, jadi teman-teman Weton Sabtu jangan mengabaikan mimpi. Nah, kembali katanya dengan khotam ya, khotam. Khotam itu kalau Anda tidak paham, tidak tahu khotam, jangan main-main dengan khotam. Ya cek selamat gitu ya. Karena ketika kita ini kebanyakan main dengan khotam, ya. Ya. Kalau kita katakanlah nonton khotam, apa memiliki ya. Ketika kita itu merasa bahwasanya saya ini memiliki khotam,
tapi Anda tidak bisa perintah, itu Anda harus waspada. Karena rasanya kita ini ketempatan makhluk halus dengan kita ketempatan kotam itu rasanya bodoh. Yang membedakan kotam itu hanya bisa kita perintah gitu. Ya ibarat Anda ini punya pembantu. Ya. Apa syarat Anda punya pembantu? Anda harus bisa menguasai pembantu tersebut. Anda harus berani menyuruh pembantu tersebut, tolong coba dipel rumahnya, atau kasih jadwal ya. Pagi cuci baju, ya, habis cuci baju sarapan. Nah, kalau bisa kasih jadwal seperti itu, nah, itu kan sama saja ya. Ketika kita punya pembantu kan gitu. Nah di samping itu kita harus memenuhi kewajiban kita, kasih makan, sediakan tempat. Apakah Anda pikir ketika Anda ini katakanlah memiliki kotam tidak memperlakukan seperti itu? Lah inilah kebanyakan seperti itu. Ketika kita tidak paham tentang kotam dan kita hanya memfungsikan fungsinya saja, tuahnya saja, tapi kita tidak pernah menghargai kerja keras dia, kotam tersebut. Nah itu yang menjadi masalah, bahaya. Yang dulunya kotam akan berubah menjadi makhluk halus yang tidak bisa Anda perintah. Ya ujung-ujungnya akan menyesatkan diri Anda. Nah inilah yang perlu Anda sikapi. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga materi kali ini bisa bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam rahayu, rahayu, rahayu.